Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Dana Arianto. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cakupan hukum internasional sesuai dengan pernyataan yang telah diberikan, yaitu yang pertama, apakah Vatikan memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara? Yang kedua, sebutkan syarat-syarat pembentukan negara. Ketiga, apakah pengakuan termasuk syarat negara? Keempat, apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara? Oke, saya akan membahas semua itu secara satu persatu. Yang pertama, syarat-syarat pembentukan negara. Sebelum menjawab tentang Vatikan dan Palestina, kita perlu memahami terlebih dahulu apa saja syarat suatu entitas dapat disebut sebagai negara dalam hukum internasional. Nah, syarat yang paling sering dijadikan rujukan adalah Konvensi Montevideo tahun 1933 atau Konvensi Montevideo. Menurut konvensi tersebut, ada 4 syarat utama suatu negara, yaitu memiliki penduduk tetap, artinya ada sekelompok orang yang secara permanen tinggal di wilayah tersebut. Memiliki wilayah tertentu, mungkin kita sebagai negara harus memiliki wilayah yang jelas, meskipun tidak harus sepenuhnya bebas dari sengketa. Kemudian memiliki pemerintahan, harus ada otoritas yang menjalankan pemerintahan secara efektif. Dan juga memiliki kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Artinya, negara tersebut memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan diplomatik dengan perjanjian internasional. Nah, syarat-syarat ini bersifat kumulatif, artinya semua harus terpenuhi. Apakah pengakuan termasuk syarat negara? Nah, pengakuan dari negara lain termasuk dirinya negara atau enggak ya? Nah, dalam teori hukum internasional terdapat dua pandangan besar, yaitu yang pertama, teori konstitutif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara menjadi negara apabila diakui oleh negara lain. Tanpa pengakuan, ia belum dianggap sebagai subjek hukum internasional. B. Ada teori deklaratif. Teori ini menyatakan bahwa suatu entitas sudah menjadi negara apabila telah memenuhi 4 syarat dalam Konvensi Montevideo, meskipun belum diakui oleh negara lain. Saat ini, teori yang lebih banyak dianut adalah teori deklaratif, artinya pengakuan bukan syarat mutlak berdirinya negara, melainkan hanya memperkuat kedudukannya dalam hubungan internasional. Namun, dalam praktik politik internasional, pengakuan tetap sangat penting karena mempengaruhi hubungan diplomatik, keanggotaan organisasi internasional, dan kerjasama internasional. Selanjutnya ada soal apakah Vatikan memenuhi syarat disebut negara. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang Vatikan. Vatikan secara resmi dikenal sebagai Vatikan City atau Negara Kota Vatikan. Vatikan berdiri berdasarkan perjanjian Lateran tahun 1929 antara Tahta Suci dan Italia. Luas wilayahnya sekitar 44 hektar dan terletak di dalam kota Roma, Italia. Melalui analisis, syarat yang pertama adalah memiliki penduduk tetap. Vatikan memiliki penduduk, meskipun jumlahnya sangat kecil, sekitar 800-900 orang. Penduduknya terdiri dari paus, pejabat gereja, dan sarda Swiss. Syarat penduduk tetap terpenuhi, walaupun jumlahnya sedikit. Kedua, ada wilayah. Vatikan memiliki wilayah yang jelas dan diakui secara internasional, jadi syarat wilayah terpenuhi. Kemudian pemerintahan. Vatikan memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh paus sebagai kepala negara. Sistemnya adalah monarki. Elektif teoritis pemerintahannya berjalan efektif. Yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan internasional. Vatikan aktif menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara, menjadi pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Tahta Suci juga membuat perjanjian internasional dengan berbagai negara. Kesimpulannya, secara hukum internasional, Vatikan ini memenuhi syarat sebagai negara. Nah, soal berikutnya, apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara? Sekarang kita bahas mengenai Palestina. Palestina dikenal sebagai memiliki sejarah konflik panjang dengan Israel. Kita tahu itu. Mari kita analisis beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tapi mereka juga memiliki penduduk tetap. Tentu yang pertama itu penduduk tetap. Palestina memiliki jutaan penduduk yang tinggal di jalur Gaza dan jalur-jalur lainnya. Yang kedua, ada wilayah tertentu. Palestina mengklaim wilayah tepi barat jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Namun, wilayah ini masih menjadi sengketa dengan Israel. Walaupun masih dalam sengketa, dalam hukum internasional tidak harus sepenuhnya bebas konflik. Jadi, secara prinsip, syarat wilayah bisa dianggap terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya efektif. Ketiga, pemerintahan. Palestina memiliki pemerintahan sendiri, yaitu Otoritas Nasional Palestina. Namun, kekuasaannya belum sepenuhnya efektif karena masih ada
intervensi dan kontrol Israel di beberapa wilayah. Artinya, unsur pemerintahan ada, tetapi efektivitasnya masih diperdebatkan. Kemudian, kemampuan mengadakan hubungan internasional. Tentu, Palestina telah diakui lebih dari 130 negara dan menjadi anggota penuh UNESCO serta berstatus sebagai negara pengamat non-anggota di PBB. Ini menunjukkan Palestina memiliki kapasitas hubungan internasional. Dalam analisis hukum, dari sisi teoritis deklaratif, Palestina sebenarnya telah memenuhi sebagian besar syarat sebagai negara. Namun, dari sisi praktik politik dan efektivitas pemerintahan masih terdapat perdebatan karena wilayah sebelum sepenuhnya ini dikuasai secara efektif. Konflik dengan Israel masih berlangsung hingga saat ini. Tidak semua negara mengakui Palestina sebagai negara. Karena itu, status Palestina dalam hukum internasional sering disebut sebagai negara dengan pengakuan terbatas atau quasi-status. Kesimpulannya, dari pembahasan tadi, mungkin yang dapat disimpulkan adalah syarat pembentukan negara menurut Konvensi Montevideo ada 4: penduduk tetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Nah, pengakuan bukan syarat mutlak berdirinya negara menurut teori deklaratif, tetapi sangat penting dalam praktik internasional agar hubungan negara dengan yang lainnya itu berjalan lancar. Vatikan ini memenuhi syarat seluruh sebagai negara yang diakui. Nah, kalau Palestina secara teori memenuhi sebagian besar syarat sebagai negara, tetapi dalam praktik masih terdapat perdebatan karena faktor politik dan konflik wilayah. Mungkin demikian pemaparan materi cakupan internasional terkait status negara. Semoga penjelasan yang saya sampaikan mungkin ada beberapa hal yang mungkin masih banyak terjadi kesalahan. Dari itu kita juga dapat kembali mengingat sedikit. Sekarang sedang terjadi konflik di daerah Iran. Seperti yang kita tahu, Iran dan Israel itu ada sedikit konflik, tetapi Israel ini meminta bantuan dari Amerika untuk menyerang Iran karena mereka tidak terima. Habis ibaratnya ada teman kita yang berkelahi dengan yang lain, tetapi kita tidak terima dan kita ikut campur. Tapi menurut saya, hal tersebut tidak harus dilakukan karena dapat menimbulkan konflik yang terjadi. Kita tahu di era sekarang perang itu masih mungkin terjadi. Apalagi yang dirumorkan akan ada terjadi perang dunia ketiga. Yang dimana perang dunia ketiga ini bisa saja terjadi apabila seluruh negara ikut campur dalam urusan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Padahal yang menjadi masalah utamanya itu adalah Israel dengan Iran. Oke, jika Israel tidak terima mereka diserang oleh Iran, mereka meminta bantuan kepada Amerika. Tetapi ini malah menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena kan Amerika bencinya itu kepada Iran itu mungkin sudah tidak bisa kita pungkiri. Ada beberapa pendapat yang mereka kemukakan tentang Iran, seperti Iran itu teroris, Iran itu kejam, Iran itu apalah. Kita tidak bisa memandang dari satu sudut pandang. Tapi yang kita ketahui, Israel dan Amerika itu perbuatannya na'udzubillah cukup kasar. Oleh karena itu, kita juga sebagai orang yang sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang yang paham akan sistem-sistem hukum yang terjadi di konflik internasional, kita harus menanggapi hal tersebut dengan sebaik mungkin dan juga harus memiliki pandangan-pandangan yang berpositif. Namun, apakah konflik ini masih bisa berkelanjutan? Tentu konflik ini masih bisa berkelanjutan dikarenakan adanya satu dendam dari pihak lain yang tidak rela negaranya diserang oleh negara lain.
walaupun negara itu sudah berdiri kokoh dan sudah diakui sebagai negara, tetapi konflik internasional tidak bisa kita jauhi atau kita hindari. Mungkin cukup sekian video ini, video yang ala kadarnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.